Salam anak-anak sekolah minggu, selamat hari minggu. Apa kabar? Luar biasa. Sekian kalinya kita mengadakan ibadah sekolah minggu online. Kita bersyukur kalau kita dapat beribadah. Karena itu, mari kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk beribadah. Kita bernyanyi, mari masuk. Mari masuk. Mari masuk. Masuk hatiku, ya Yesus. Datang segera dan tinggallah dalam hatiku, ya Yesus. Dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi, kita berdoa sama-sama, kita mengucapkan, Ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Amin. Hukum Tuhan kita pada hari ini yaitu titah pertama sampai dengan titah ke-10. Titah pertama, Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita, tidak boleh ada Allah lain kecuali Aku. Titah kedua, jangan berbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit atau yang ada di bumi atau yang ada di dalam air untuk disembah atau bertakwa kepadanya. Titah ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allah dengan sembarangan, karena Allah akan menghukum orang yang menyalahgunakan namanya. Titah keempat, ingat dan sucikanlah hari yang dikuduskan itu. Lakukanlah segala pekerjaanmu di dalam 6 hari, tetapi pada hari yang ke-7 ialah sabat bagi Allah Tuhanmu. Engkau tidak boleh bekerja pada hari itu, juga anakmu laki-laki atau perempuan, ternakmu, atau orang lain yang berada di tempat kediamanmu. Sebab Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya di dalam 6 hari. Kemudian Ia beristirahat pada hari yang ke-7. Itulah sebabnya Allah memberkati hari itu dan menguduskannya. Titah kelima, hormatilah bapa dan ibumu agar engkau berbahagia dan lanjut umurmu di bumi yang diberikan Allah kepadamu. Titah ke-6, jangan engkau membunuh. Titah ke-7, jangan engkau berzina. Titah ke-8, jangan engkau mencuri. Titah ke-9, jangan engkau berdusta. Titah ke-10, jangan engkau mendambakan akan rumah sesamamu. Jangan engkau mendambakan akan istrinya atau pembantunya laki-laki maupun perempuan, ternaknya atau segala milik mereka. Apakah ketentuan Allah akan dasar titahnya itu? Demikianlah, Akulah Tuhan Allahmu, Allah pencemburu, yang akan membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat, dari orang-orang yang melanggar titah atau firman-Nya. Tetapi Aku menunjukkan kasih setiaku kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi Aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Mari kita berdoa, kita sama-sama mengucapkan, Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin.
Selamat pagi anak-anak sekolah minggu. Salam. Nah anak-anak, kita akan melanjutkan kembali memuji-muji Tuhan dari Kidung Jemaat Mampirlah Dengar Doaku. Kita bersama-sama ya menyanyinya. Kita sama-sama meminta pengampunan dosa, sama-sama kita mengucapkan, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Shalom, selamat pagi adik-adik sekolah minggu HKBP Pekalongan. Nah, sekarang kita menyanyikan lagu Burung Pipit yang Kecil. Kita bangkit berdiri semua, kita bersama-sama bersukaria memuji nama Tuhan. Burung pipit yang kecil dikasihi Tuhan, terlebih diriku dikasihi Tuhan. Bunga bakung di padang diberi keindahan, terlebih diriku dikasihi Tuhan.
mengucapkan ayat bulanan ya. Pastinya sudah hafal ya, karena ini sudah minggu kelima di bulan Mei. Ayo, orang 1, 2, 3, kita ucapkan bersama-sama. 2, ya. Markus 16 ayat 15. Lalu ia berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk." Berbahagialah orang yang mendengar akan firman Tuhan, serta menyimpannya semuanya di dalam hatinya. Amin. Halo adik-adik sekolah minggu, kita kembali bernyanyi lagi ya. Kita bernyanyi dari lagu sekolah minggu, Hati yang Gembira. Kita bangkit berdiri lagi, kita sama-sama bersuka cita memuji Tuhan dengan penuh semangat. Ayo semuanya berdiri. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang menciptakan semesta langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari gadis perawan Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga,
duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan turun dari surga untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, satu gereja Kristen yang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan kehidupan yang kekal. Amin. Adik sekolah minggu, gimana? Masih semangat kan? Yuk, sebelum kita mau mendengarkan firman Tuhan, kita bernyanyi dulu yang berjudul Kusiapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Kusiapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu, firman-Mu Tuhan tiada berubah, dahulu sekarang selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Terima kasih. Shalom anak sekolah minggu. Sekarang kita persiapkan hati dan pikiran kita. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Tuhan Yesus yang maha baik, kami datang ke hadapan-Mu. Kami akan mendengarkan firman-Mu. Berkatilah hati dan pikiran kami, agar kami mengerti kehendak-Mu. Kuduskan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari kita buka Alkitab kita dari Perjanjian Baru, dari Kisah Para Rasul pasalnya yang kedua, ayatnya yang pertama sampai dengan 13. Kita buka Alkitab kita dari Kisah Para Rasul ayatnya yang pertama sampai dengan ke-13. Kisah Para Rasul 2 ayatnya yang pertama sampai dengan 13. Kita membaca bersama-sama. 1, 2, 3 ya. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah pada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita. Kita orang Partia,
Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia, Pamfilia, Mesir, dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, "Apakah artinya ini?" Tetapi orang lain menyindir, "Mereka sedang mabuk oleh anggur manis." Demikian firman Tuhan. Anak-anak sekolah minggu, sebelum kita mendengarkan renungan kita, mari kita simak film animasi ini. Selamat menikmati. Roh Tuhan datang untuk menolong. Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai 42. Setelah Yesus naik ke surga, murid-murid dan orang-orang yang percaya kepada Yesus berdoa di sebuah ruangan besar. Lalu, sesuatu yang menakjubkan terjadi. Awalnya terdengar seperti tiupan angin yang kencang. Lalu, lidah-lidah api bermunculan di atas kepala semua orang dalam ruangan itu. Roh Tuhan datang, dan semua orang mulai berbicara dengan bahasa yang berbeda-beda. Inilah hadiah dari surga yang Yesus janjikan kepada murid-muridnya. Murid-murid Yesus sangat senang. Roh Tuhan datang untuk hidup bersama mereka dan menolong mereka. Pada malam ketika Roh Tuhan turun ke atas murid-murid Yesus, ada banyak orang asing di Yerusalem. Mereka berbicara dengan bahasa yang berbeda-beda. Waktu mereka mendengar murid-murid Yesus berdoa, mereka datang untuk melihat suara ribut apa itu. Mereka menemukan murid-murid Yesus sedang menceritakan perbuatan Yesus yang ajaib. Tetapi mereka semua terkejut karena mereka mendengarnya dalam bahasa mereka masing-masing. Wah, apa artinya ini? Tanya mereka. Roh Kudus selalu membantu semua orang yang mengikut Tuhan Yesus sampai sekarang. Anak-anak sekolah minggu, bagaimana sudah menyimak film animasi tadi? Baiklah, sekarang Amang akan menjelaskan firman Tuhan bagi kita. Anak-anak sekolah minggu, ada banyak cara Allah mengasihi umat manusia. Allah tidak tega melihat manusia mati dan binasa karena dosa. Maka ia mengutus anaknya ke dunia ini, yaitu Tuhan Yesus Kristus.
Tuhan Yesus Kristus mati di salib, bangkit pada hari yang ketiga, lalu dia naik ke sorga. Namun Tuhan Yesus naik ke sorga, dia tidak pernah meninggalkan murid-muridnya. Tuhan Yesus mengajar murid-muridnya, dia berpesan kepada murid-muridnya supaya para murid itu berkumpul di Yerusalem. Untuk apa? Yaitu untuk menerima Roh Kudus, Sang Penghibur yang dijanjikan Tuhan sebelum Yesus disalibkan. Mengapa mereka harus berkumpul? Karena mereka harus menantikan Roh Kudus yang menguatkan mereka dan meneguhkan mereka. Karena murid-murid ini akan memberitakan firman Tuhan yang dimulai dari Yerusalem sampai dengan ke seluruh dunia. Nah, dari Yerusalem inilah Injil pertama kali diberitakan. Nah, tentu murid-muridnya supaya mereka kuat, supaya mereka berani, supaya mereka berhikmat dan bisa berkata-kata dengan bahasa. Tentu Roh Kudus itu harus hadir di dalam kehidupan mereka. Anak-anak sekolah minggu, firman Tuhan mengatakan di ayat 5, waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, bergerumunlah orang banyak, mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka. Ternyata Roh Kudus turun hinggap di atas murid-muridnya dan menguasai kehidupan murid-muridnya. Dan lidah-lidah mereka seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada murid-murid masing-masing. Mereka berbahasa lain seperti yang diberikan Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Karena apa? Karena mereka telah dipenuhi oleh Roh Kudus. Dan Roh Kudus itulah yang mengajarkan mereka untuk memberitakan firman Tuhan kepada bangsa-bangsa lain yang beraneka ragam bahasa. Jadi murid yang tidak tahu bahasa Firgia, yang tidak tahu bahasa Arab, yang tidak tahu bahasa Kreta, bahasa Pamfilia, bahasa Lydia, bahasa Kirene, bahasa Roma, mereka bisa mengetahuinya dan mereka bisa berbahasa roh, berbahasa segala bangsa-bangsa, dan akhirnya mereka mendengar puji-pujian kepada jemaat. Inilah yang dikatakan dengan hari Pentakosta, turunnya Roh Kudus. Roh Kudus menguatkan, Roh Kudus meneguhkan, Roh Kudus memberikan hikmat, kuasa kepada murid-muridnya. Demikian juga kita orang yang percaya kepada Yesus Kristus, kita memiliki kuasa Roh Kudus. Anak-anak sekolah minggu dan amang pendeta dan semua orang tua kita diberikan kuasa Roh Kudus, kekuatan, keberanian, dan hikmat. Karena itu kita bersyukur hidup kita dibimbing oleh Roh Kudus Tuhan. Anak-anak sekolah minggu juga mau mendengarkan, yaitu Roh Kudus yang membimbing kita. Bagaimana cara mendengarkannya? Kalau kita mau berbuat jahat, Roh Kudus selalu bilang, jangan berbuat jahat, jangan berbuat jahat. Itulah Roh Tuhan yang ada di dalam kita. Karena itu, jadilah anak-anak sekolah minggu seperti murid-muridnya, yaitu setia, taat, karena Roh Kudus ada di dalam diri kita. Amin.
Kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga untuk firman-Mu yang sudah kami dengarkan. Penuhi kami dengan Roh Kudus-Mu. Berkati hidup kami agar kami kuat menjalani kehidupan ini. Kami diteguhkan, kami diberikan hikmat, kami diberikan kuasa. Berkati orang tua kami, berikan kesehatan kepada mereka. Kami percaya Tuhan menyertai kami dan membimbing kehidupan kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Anak-anak sekolah minggu, kita semua sudah mendengarkan firman Tuhan kan? Tadi disampaikan oleh Amang Pendeta. Kita jangan hanya mendengarkan ya, kita harus melaksanakannya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Menjadi anak yang baik di tengah-tengah keluarga, menjadi anak yang baik di gerejanya. Sekarang sebelum kita mengakhiri ibadah kita pada hari ini, kita nyanyi satu lagu lagi ya. Satu lagu untuk sebagai lagu penutup. Yesus sayang padaku. Kita sama-sama menyanyikannya ya. Mari. Mari kita akhiri ibadah kita dengan bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Amin. Amin.